Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dalam hati aja. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Tadi kita apa tinggi semua di belakang? Capek kenapa? Gak bisa apa? Tugasnya banyak. Terus ada lagi? Mundur hawanya ngantuk. Tadi emang pembelajaran apa? Tugasnya suruh ngapain? Ngerjain di LKS. Ya, ini bapak absen dulu ya. Afifah Zivilia, Agama Ditya. Oke, sebelumnya kemarin sebelum pembelajaran ini kalian belajar apa? Yang sistem regresi. Udah kan kemarin sama bapak? Masih pada ingat gak sistem regresi? Kodenya aja. Oke. Ya, nah sekarang kita akan belajar tentang usaha, energi dan usaha sederhana. Tapi kalian belajar dulu tentang usaha dan daya. Nah sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang usaha? Ada yang tahu usaha? Kerja, terus ada lagi? Usaha, nanti kita akan belajar tentang usaha materi ini. Ini kan ada asesmen diagnostika. Nah ini bapak ada tabel tahu ini pelajari. Jadi ada 3 tabel. Yang pertama kalian mengisi apa yang kalian tahu tentang usaha. Terus yang kedua yang kalian ingin tahu. Terus yang ketiga yang baru kalian pelajari. Nah sekarang kalian ini kan ada soal 3 kan. Kalian isi di tabel yang saya tahu. Apa yang kalian ketahui tentang usaha? Terus apakah ketika kalian mendorong meja di depan kelas ke belakang, terus dari belakang ke depan itu termasuk menggunakan energi? Terus yang ketiga, besarnya usaha dilakukan dalam waktu 1 detik disebut apa? Udah ya? Udah. Sekarang kumpulin kalau udah. Semuanya ada di depan. Itu yang belakang jangan bicara sendiri. Citra. Ada di depan. Nah, sekarang kita akan belajar bab 3 tentang usaha, energi dan usaha sederhana. Untuk subbabnya itu usaha dan daya. Nah, selanjutnya ini bapak butuh relawan. Cowok 1, cewek 1 maju di depan. Ya, Giska 1. Masih Giska. Yang cowok. Nih bapak menyuruh kalian untuk mempraktekkan gambar Giska tadi. Iya Soalnya nih pagi yang pertama mendorong kursi, coba dorong kursi. Ya dorong. Dorong meja. Dari sini. Lebih gampang yang mana? Meja sama kursi. Perbedaannya beratnya mana? Beratan kursi, beratan meja. Nah sekarang kami dorong tembok. Bisa geser enggak? Coba dorong tembok. Sekarang bisa.
Sekarang dorong tembok. Nah, bisa kan? Nah, makasih ya. Nah, jadi itu tadi itu contoh dari usaha. Menurut kalian mendorong kursi itu usaha atau bukan? Mendorong meja usaha atau bukan? Usaha atau bukan? Usaha yang sia-sia, Pak. Usaha yang sia-sia. Nah, kalau mendorong tembok itu bukan termasuk usaha. Dikarenakan pengertian usaha itu gaya yang kita berikan kepada suatu benda dan benda tersebut itu berpindah tempat. Jadi kalau tembok kita dorong nggak berpindah tempat, kita nggak melakukan usaha. Apa tadi pengertian usaha? Gaya yang kita berikan pada suatu benda dan benda tersebut berpindah tempat. Terus untuk yang kalian harus lakukan atau harus kalian pelajari itu konsep usaha. Terus yang kedua ada mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi efektivitas usaha. Terus yang ketiga ada contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat tujuannya ada menghitung besar usaha dan daya. Nah, sekarang kalian berkelompok ya, 4-4. Tadi yang bawa bilang kelompoknya ini ada LKPD-nya itu ada 3 kategori. Jadi ada yang kategori 1 tipe A, terus ada tipe B dan ada tipe C. Yang tipe A ada 3 kelompok, tipe B 3 kelompok, tipe C 2 kelompok. Jadi total 8 kelompok. Bapak jelaskan dulu tentang apa itu usaha. Nah, usaha merupakan perubahan bentuk energi dalam fisika. Usaha erat kaitannya dengan gaya dan perpindahan. Jadi tadi pengertian usaha itu kita memberi gaya pada benda dan benda tersebut berpindah tempat. Kalau nggak berpindah tempat namanya bukan usaha. Nah, usaha memiliki komponen gaya yang searah dengan perpindahan benda. Jadi kalau kita mendorongnya ke kiri, bendanya itu geser ke kiri, bukan geser ke kanan. Nah, jadi besarnya usaha yang dilakukan tergantung besarnya gaya dan jauhnya perpindahan. Jadi kalau kita mendorongnya kencang nih, berpindahnya lebih jauh. Kalau kita mendorongnya pelan, berpindahnya enggak jauh. Jadi gaya semakin besar dan perpindahan semakin jauh, maka usaha semakin besar. Jadi usaha yang kita berikan akan berpengaruh dengan perpindahan yang dihasilkan. Rumusnya itu ada B sama dengan usaha, atau untuk satuannya joule, terus F untuk gaya satuannya newton, dan S untuk jarak satuannya meter. Nah, ada latihan soal tentang usaha. Sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar F25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan gaya F pada benda? Tadi rumus usaha apa? B sama dengan F kali S. Jadi kalau menegakkan kita tulis dulu B sama dengan F kali S. 25 kali 4 berapa? 100. 100 apa berarti? N.
Nah, ada dua orang anak A dan B menaiki tangga, akan tetapi anak A dapat mencapai anak di tangga paling atas lebih cepat daripada anak B. Jadi dapat dikatakan bahwa daya si A lebih besar daripada daya si B. Jadi semakin cepat kita lari, kita semakin cepat sampai. Jadi berarti daya yang dihasilkan A itu lebih besar dari daya yang dihasilkan B. Terus rumusnya, dokumennya dulu. Daya merupakan kecepatan melakukan usaha dalam waktu tertentu. Satuan daya menurut internasional yaitu watt. Ini joule untuk yang usaha. Terus rumusnya ada, kalau P itu daya, lambang daya, satuannya watt. W itu usaha, satuannya joule. T itu waktu, satuannya second. Terus untuk latihan soalnya, (86.400 kilojoule). Jawabannya D. Jadi kalau untuk mencari daya, rumusnya ada W per T. Untuk mencari T waktu, rumusnya ada W per P. Untuk mencari usaha, P kali T. Terus untuk P-nya itu daya, W-nya usaha, T-nya waktu. Pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah jauh 20 cm. Itu termasuk usaha dikarenakan meja tersebut berpindah tempat. Terus untuk mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah, itu termasuk usaha dikarenakan buah tersebut itu kan pertama kan di pohon kan, terus jatuh ke tanah, dia berpindah tempat, itu termasuk usaha didorong oleh gaya gravitasi. Terus untuk ketiga, kenapa tidak termasuk usaha? Tahu nggak? Nah, karena balik lagi ke tempat awal. Jadi usaha itu semakin besar gaya maka semakin besar usaha, semakin besar kita. Contoh kita mendorong meja nih dengan gaya yang besar 100 Newton, itu akan berpindah sejauh yang kita berikan gaya. Terus semakin besar pemindahan maka semakin besar usaha pula. Terus ada soal ini. Diketahui benda dengan massa 20 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik sebuah mobil dengan gaya 60 Newton. 60 Newton itu apa? Gaya apa kamunya? F. Ini sama dengan F kali S. Berarti 50 kali hasilnya 200 apa? 200 joule. Bisa menghafalnya dengan rumus segitiga. Jadi itu yang di atas W, terus ada F sama S. Jika dicari W, W-nya ditutup. Jadi F kali S, gaya kali jarak. Terus jika kita mencari F, mencari gaya,
W bagi S, usaha dibagi jarak. Terus sama jika kita mencari S, S-nya ditutup, W bagi F, usaha dibagi daya. Seperti itu. Biar gampang menghafalnya. Nah, apa itu daya? Daya adalah besaran energi yang digunakan setiap detik. Rumusnya tadi ada V sama dengan W per T. P-nya untuk daya, satuannya watt. W-nya untuk usaha, satuannya joule. Dan T-nya untuk waktu, satuannya second. Sama kayak tadi. Untuk mencari W, kita tutup W-nya. Rumusnya P kali T. Terus untuk mencari P usaha, T mencari daya, rumusnya W bagi T. Terus jika untuk mencari waktu, rumusnya W dibagi P. Sama seperti yang usaha. Ini untuk contoh soalnya, sebuah pesawat melakukan usaha 9.000 joule dalam waktu 5 menit. Daya pesawat itu adalah, rumusnya apa tadi? Daya P sama dengan W per T. T nya itu second ya. Ini menit, 5 menit berapa detik? 5 kali 60, 300 detik. Jadi diketahui dulu usahanya ada 9.000 joule, waktunya ada 5 menit. Itu diubah dulu ke detik. 5 kali 60, jadinya 300 second. Terus yang ditanya ada daya P sama dengan, jawab P, rumusnya W per T. (900 per 300). Hasilnya 30 watt. Jawabannya A. Nah, ini kesimpulannya. Untuk usaha, gaya dan perpindahannya searah. Rumusnya ada W sama dengan F kali S. Terus untuk daya, besar energi tiap waktu atau tiap detik, rumusnya ada P sama dengan W per T. P nya daya, W nya usaha, T nya waktu. Kita lanjut ke LKPD nya, tadi udah dibagikan. Nah, ini kan ada tugas 1. Tugas 1 kalian jawab ini usaha atau bukan, terus alasannya apa. Terus untuk tugas 2, mana yang termasuk usaha. Kalau yang termasuk usaha dicentang di kolom ya. Terus alasannya apa? Contoh nih, Pak Ahmad mendorong gerobak sejauh 1 kilo. Usaha, alasannya dikarenakan gerobak tersebut berpindah tempat 1 kilometer. Terus dan seterusnya kayak gitu. Terus untuk nomor 3, kalian jawabnya tuh sama seperti yang Bapak tulis. Ada diketahui, terus ditanya dan jawab. Paham? Enggak? Oke, sekarang kerjakan. Waktunya 15 menit. 15 menit, jam 1. Enggak. 20 menit, Pak. Lupa. 15 menit sampai jam 1.
mintanya gaya. Kelompok asal ini kan ada game satu, nanti habis ini ada game. Kalau tadi kerjaan balik aja. Pak, ini
Ada
Kita bakal Gamenya namanya Talking Stick. Ini aja. Yang baru dipelajari, tulis rumusnya aja. Ya bawa kami ke depan Asmi. ini Asmi. Suwi. Regina. Mualifah. Waduh, ini tulisannya siapa nih? Karisya. Citra. Rini. Sari Jatina. Sarah. Pandi. Pandan. Yopi. Alexander. Sami. Arifin. Sini ke depan ya kalau udah. Baru rumusnya udah Pak. Rumus sama pengertian Minimal berapa Pak? minimal 10. Ya, belum dua ya. Dua. Pulang. Ini
Enggak lah, nggak ada uang. Berapa bayarnya? Pak itu cara apa? Perpindahan. Kelas tadi ini sudah Aku ikut. iya nanti dinyambungin ya. Iya. Bagaimana no benar kayaknya wis